اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. بجايب علوي بجايب علوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله. ثقافنا ولي ثقافنا ولي شايل الله شايل الله شايل
والعطاس الهدد والعطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وجامع الولي وجامع الولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله يا حبيبنا علي شايل الله شايل آتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام عطاياك الجسام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا
bisanadina al-muttasil ila Imam Khatimatul Hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis 7450. Lau du'iya bihadzal du'a, jikalau dibacakan doa, jikalau didoakan, bihadzal du'ai, dengan ini doa, ala syai'in, atas sesuatu, apa saja, bainal masyriqi wal maghrib, yang ada antara timur dan barat, yang ada antara timur dan barat. Kapan doa itu dibaca? Fi sa'atin, pada waktu, mi yaumil jum'ah, dari hari Jumat, waktu di hari Jumat, yang sudah diulas pada hadis sebelumnya, yaitu setelah asar sampai maghrib. Hadis yang lain dari imam naik ke atas mimbar sampai salat selesai, dia berdoa di saat itu, lastujiba li sahibi, sungguh akan dikabulkan bagi orang yang membacanya, bagi orang yang melakukannya. Apa kalimat tersebut? La ilaha illa ant, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Nah, baca kalimat ini dalam doa antar khatib naik mimbar sampai salat selesai, atau di detik-detik terakhir daripada salat asar, atau hari Jumat setelah salat asar sebelum maghrib. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, lau ra'aital ajal, jikalau engkau melihat ajal. Ajal itu adalah masa yang ditetapkan untuk kematian, batas akhir dari kehidupan. Kalau engkau melihat ajal, wa masirahu, dan perjalanannya ajal, wa masirahu, dan perjalanannya ajal, bagaimana gerak cepatnya, al-daqtal amal, niscaya engkau akan marah dengan angan-angan, wa ghururah, dan tipuannya angan-angan. Kalau ajal itu bisa dilihat, kalau leluasa ajal itu bagaimana dia mengejar manusia, kita tidak akan pernah punya angan-angan, walaupun untuk nanti, walaupun untuk 1 jam setelah ini, tidak akan pernah berangan-angan kalau melihat kematian tersebut. Bagaimana leluasanya kematian? Luar daripada dugaan. Pagi pengumuman dia meninggal dunia, sebagian kawan-kawannya kaget. Baru tadi malam dia tertawa dengan saya.
baru saja dia naiki rumah barunya, baru 3 hari dilantik jadi pegawai. Kasihan ya dia, belum sempat menikmati kekayaannya. Jadi ada bahasa-bahasa seperti itu, enggak disangka-sangka ya. Nah, karena perjalanannya cepat. Nah, kalau kita melihat hal itu kasat mata, dia ada sosok yang mengejar kita, yang berlari, masir perjalanannya, kencang jalannya mengejar kita. Kita tidak akan pernah berangan-angan untuk sesuatu, bahkan benci dengan angan-angan dan tipuannya. Apa itu angan-angan? Rencana-rencana duniawi, rencana-rencana duniawi, bukan cita-cita, angan-angan. Cita-cita identik kepada sebuah positif untuk ukhrawi. Ini bagi muslim ya. Bagi orang umum ya banyak cita-cita yang lain. Jadi ada sebagian cita-cita itu kategorinya angan-angan. Antum bayangkan usianya sudah 50 tahun, tapi perencanaannya masih untuk 20 tahun ke depan. Perencanaannya masih untuk 20 tahun ke depan. Itu apa yang dipikirkan? Bahkan Nabi memberitakan bahasanya usia umat itu 60 tahun. Jadi kalau bisa berangan-angan hanya untuk 60 tahun saja. Ini sudah lewat 60 tahun, angan-angannya masih panjang. Jadi sesuatu yang direncanakan itu, tidak cukup usianya. Itu yang menipu, sangat menipu sekali. Maka Nabi memberikan memutus angan-angan tersebut. Dan hadis beliau, siapa saja yang di pagi hari sehat walafiat, ada makan untuk 1 hari itu saja, aman hidupnya, seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Dah ada makan untuk pagi ini sampai sore, sudah sehat semua. Ada yang sakit, itu bukan sakit yang dimaksudkan. Nah, berarti dia telah mendapatkan dunia beserta isinya. Kehidupan dia hari ini sudah sama dengan kehidupan orang yang terkaya di dunia ini. Kehidupan dia hari ini sudah sama dengan orang yang terkaya di dunia pada hari ini. Kenapa? Sama-sama bisa makan, sama-sama bisa aman, sehat walafiat, enggak urusan yang rumah sakit. Sudah sama, enggak ada bedanya. Mungkin mereka yang lebih kaya mungkin lebih kurang waktu istirahat. Mereka yang lebih kaya mungkin lebih banyak yang dipikirkannya. Saking banyak yang dipikirkan sampai dia enggak sempat makan. Nah, hidup untuk cari makan, malah bekerja sampai enggak bisa makan. Itu kan aneh. Masa sibuk saya hari ini sampai saya enggak sempat makan, melayani pelanggan. Kamu hidup tadi kerja, katanya usaha, mau cari makan. Kenapa sedang cari makan masih enggak bisa makan? Kata dia ingin mendapatkan dunia ini, ingin hidup nyaman. Sementara orang-orang miskin waktu maghrib, bahkan sebelum maghrib dah mandi, dah ganti baju, dah pakai minyak rambut, dah nyantai dengan keluarga di rumah.
bisa tertawa sama anak-anaknya. Sementara yang dikatakan yang kaya tadi, yang mendapatkan kenikmatan kehidupan, itu masih di jalan raya, belum mandi lagi, masih bau keringat tadi siang, masih ada meeting dikit lagi, terjebak macet. Itu yang dikatakan kaya. Itu yang disebut dengan penipuan. Punya rumah besar, alhamdulillah, pembantunya dibanggakan. Pembantu saya di rumah 20 orang, bangga. Yang digaji per bulan, yang menikmati fasilitas rumah itu bukan dia, pembantunya. Hidupin TV, buka kulkas, buat minuman, nyapu rumah, istirahat, minum, santai. Baby sisternya ngurus-ngurus anak, tidur anaknya, dia nyantai-nyantai, nonton TV, nikmati AC, nggak kena cahaya matahari, dari ruangan AC ke ruangan AC. Yang kata yang punya rumah itu masih di jalan, pembantunya sih goyang-goyang kaki di rumah. Siapa sebetulnya yang majikan? Kamu yang majikan atau pembantumu? Nah, kalau kamu yang majikan, kenapa justru kamu lebih sibuk daripada pembantu? Kecuali pembantu orang miskin, memang super sibuk, semuanya dia ngerjain. Kalau pembantu orang kaya nggak terlalu sibuk. Tuh anaknya satu, ada yang ngurus. Anak ini satu lagi, anak ini ada bibinya lagi, baby sisternya. Bahkan untuk bukaan sepatunya ada satu orang. Untuk buka pintu gerbangnya satu lagi, sapang. 2 seat, pagi 1, malam 1. Hanya untuk bukaan pintu saja. Bahkan pakai remote pula pintunya. Itu aja dia kerjanya. Nah, tekan, tutup, tekan, tutup, dapat gaji. Yang katanya bos tadi, banyak yang dipikirkan. Siapa yang bos? Tertipu. Nah, pintar, lama-lama sekolah pintar tapi tertipu juga. Nah, kenapa semuanya itu terjadi? Karena angan-angan. Apa itu angan-angan? Hanya untuk sekedar jam ngantuk, hanya untuk sekedar mendapatkan nama. Nama saja penting. Saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini, saya punya itu. Padahal yang dia makan, yang dia minum, yang dia tempati, itu sama dengan orang yang sudah cukup nafkahnya pada hari itu, cukup keamanannya, bahkan orang-orang itu lebih hidupnya lebih santai dan tidak terikat dengan yang lain. Itulah tipuan daripada sebuah angan-angan. Jadi angan-angan itu bisa menggerakkan orang sakit untuk memaksanya bekerja. Masih bisa menggerakkan orang-orang tua yang tidak waktunya untuk berusaha. Orang-orang yang harusnya sudah menghitung biji-biji tasbih, tapi karena angan-angan dia masih sibuk menghitung uang. Tiba-tiba 3 hari lagi dia meninggal dunia. Tapi karena kita tidak tahu apa itu hakikat kematian, bagaimana cepatnya kematian, kita biasa-biasa saja. Nabi informasikan bahasanya malaikat maut 70 kali melihat daftar kematian seseorang setiap hari. Lau rajamtu ahadan bi ghairi bayyinatin la rajamtu hadhihi. Jikalau aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, jikalau aku merajam seseorang tanpa bukti, sungguh aku merajam wanita ini. Ini perihal hadis yang diriwayatkan tentang li'an.
yang ada dalam Al-Quran. Jadi seorang wanita dituduh berzina oleh suaminya, sementara suaminya tidak punya saksi untuk memastikan wanita itu berzina, maka dimintalah suaminya bersumpah li'an, dan istrinya juga membantah atas tuduhan zina dan dia bersumpah li'an. Nabi bersabda, kalau nanti anaknya lahir bentuknya begini-begini, suaminya benar, dia berzina. Ternyata lahir anaknya seperti yang Nabi sabdakan, maka terbuktilah dia berzina. Dan menurut ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi, wanita itu penzina. Nabi tahu dia penzina, sehingga Nabi katakan, kalau saya boleh merajam seseorang tanpa bukti, saya akan rajam orang ini, karena dia betul berzina, tapi bukti enggak ada. Pernyataan hadis ini memperkuat hadis yang berbunyi, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukum yang zahirnya saja, hakikat dan batinnya hanya Allah yang tahu. Maka kita tidak bisa menghukum akidah seseorang kalau tanpa berdialog langsung dengan orang ini. Kita tidak bisa menghukumi niat seseorang. Nih, kamu kan ziarah ke Wali Songo, doa di sana kan minta ke kuburan. Saya tahu itu kamu minta ke kuburan. Di mana kamu tahunya? Saya berdoa minta kepada Allah, hatinya kiblat kepada Allah, hanya saja berdiri dekat kuburan. Tapi dituduh orang ziarah kubur dan dekat kubur itu minta ke kubur. Nah, begitu juga hadis Nabi yang mengatakan, kalau ketika sahabat memerintahkan atau meminta kepada Nabi untuk membunuh orang-orang munafik, maka Nabi katakan, jangan. Nanti orang menilai Nabi Muhammad atau Muhammad membunuh kawan-kawan sendiri. Karena zahirnya orang munafik itu kawan, walaupun hakikatnya dia kafir, hatinya kafir. Tidak boleh menghukum dengan hati, walaupun terbukti kafir sekalipun. Harus nampak zahirnya, baru dihukum. Ketika Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu membunuh seseorang di medan tempur, dikejar, terdesak ucapkan 2 kalimat syahadat, langsung dibunuh. Tapi ketika dilaporkan kepada Nabi, kenapa kamu bunuh dia? Dia mengucapkan kalimat itu hanya takut dari pedangku. Nabi bersabda, sudah kamu belah dadanya. Betulkah dia ucapkan dari lidahnya atau dari hatinya? Artinya Nabi membantah sikap menghakimi hanya karena prasangka dan praduga. Kalau dia sudah ucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Soal hatinya Allah yang mengurus. Kalau dia sudah bersumpah 4 kali tidak berzina, ditambah sumpah yang kelima, sudah selesai. Hakikatnya Allah yang urus. Walaupun Nabi tahu dia salah, dia berbohong, tidak boleh menghukum tanpa bukti. Itu garis yang telah ditetapkan oleh dalam syariat Islam. Sehingga Nabi bersabda, kalau saya rajam seseorang tanpa saksi, bisa saya rajam orang ini, tapi enggak boleh. Nah, lau asya Ibrahim lakana siddiqan nabiyya. Jikalau hiduplah Sayyidina Ibrahim, Ibrahim maksudkan adalah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau hidup putra Nabi yang bernama Sayyidina Ibrahim, sungguh dia akan menjadi siddiqan nabiyya, orang yang sangat jujur dan akan jadi nabi. Lau asya Ibrahim maraqqa lau Khalud. Jikalau hiduplah Sayyidina Ibrahim, niscaya tidak akan jadi budak karenanya. Tidak akan jadi budak karenanya oleh Khal. Khal itu adalah saudara laki-laki ibu.
saudara laki-laki ibu. Nabi Ibrahim, maaf, Sayyidina Ibrahim siapa ibunya? Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah, suku Qibti. Maka ketika Mesir ditaklukkan, ada di antara orang-orang Qibti menjadi budak, tawanan perang, dan dia jadi budak. Tapi Nabi sabdakan kalau Ibrahim itu hidup, maka mamak-mamaknya itu nggak akan jadi budak. Nah, mamaknya nggak akan jadi budak. Berarti Nabi Muhammad SAW itu orang Sumandonya, orang Sumando Mesir. Nah, Sumando orang Mesir. Nah, Nabi nikah dengan salah satu wanita Mesir, suku aslinya Qibti, bukan Bani Israel. Nah, suku asli Mesir Qibti. Jadi menurut sejarah, tidak ada negara yang dirubah Islam sampai kepada bahasa-bahasanya melainkan Mesir. Maka masuk Islam memang bahasanya Arab. Negara Arab masuk Islam memang bahasanya Arab. Tapi Mesir bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Mesir, bukan Arab Mesir, bahasa Mesir itu sendiri, yaitu bahasa Fir'aun. Tapi datangnya Islam itu bisa merubah bahasa Qibti menjadi bahasa Arab, walaupun lahjahnya lahjah Mesir sebahagian. Nah, perbedaan lahjah Mesir salah satunya nggak bisa membaca huruf Qaf. Nah, kalau Yaman Qaf menjadi Gha, kalau Mesir Qaf menjadi A. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Mesir. Jangan bingung pula menerjemahkannya. Ini apa nih? Ala Rasulullah, bukan qala biasanya. Ala Rasulullah. Nah, hebat negara itu. Kalau kita Islam datang ke bumi Minang, jangankan bahasanya, budayanya saja itu sebagian tidak bisa dirubah. Datang Islam ke Indonesia itu susah merubahkan budayanya. Tetap aja dengan kebudayaan masing-masing. Bahkan ada yang mengatakan kami ini Islam Nusantara. Nah, Islam belangkon baju batik. Itu yang pakai gamis, pakai jubah, itu Islam Arab. Nah, ada pemikiran model itu. Kalau Mesir tidak, bahasa-bahasanya itu berubah ikut Islam. Lau asya Ibrahim, jikalau hidup Nabi Ibrahim, jikalau hidup Sayyidina Ibrahim, la wudi'atil jizyatu an kulli qibtiin, sungguh akan dihapuskan pajak dari setiap suku Qibti. Sungguh akan dihapuskan pajak dari setiap suku Qibti. Lau ghufira lakum ma ta'tuna ilal bahaim, jikalau diampuni bagi kalian, jikalau diampuni bagi kalian apa saja yang kalian lakukan kepada hewan, la ghufira lakum katsir, sungguh diampuni bagi kalian akan banyak dosa.
Kalaulah manusia, kalaulah kita mendapatkan pengampunan dari Allah karena dosa tindakan kita kepada hewan, maka kita akan banyak mendapatkan pengampunan dari Allah. Kenapa? Kenapa? Karena dosa manusia kepada hewan lebih banyak daripada dosa kepada sesama. Apalagi zaman membajak sawah dan kerbau, itu kadang-kadang dipaksa membajak sawah dan kerbau. Di zaman pedati, transportasi pakai sapi, pakai kerbau, dipaksa. Transportasi orang Arab dengan onta, itu bebannya berat. Kadang-kadang Nabi sampai marah ketika dia membawa beban di atas ontanya, dia ngobrol. Ontanya nanggung beban, nunggu dia ngobrol. Kalau kamu mau berhenti, turunkan bebannya. Kalau dikasih beban, jalan. Antum waktu pulang sekolah SD, jalan, udah kena batu aja anjing. Anjing apa salah saya? Pang. Wih, anak si Anu, nggak ada salah anjingnya, santai aja anjingnya, dilempar dia. Apalagi anjing kawin. Nah, itu tersisa anjing kawin gagal dikejar dia. Tuh, Ziki Pesel. Pernah ngajar kan? Anjing kawin? Hah? Nampak di mukanya, dosanya masih ada sampai sekarang. Karena belum minta maaf. Nah, baru disuruh manjat kelapa, dia udah capek sebetulnya. Panjat. Udah jelas itu semutnya banyak, nggak tahu mana tuannya. Penting panjat. Upahnya cuman nasi 1 tempurung. Tuannya, banyak dapat uang. Beli baju, beli pakaian, beli makanan. Nah, buruknya, ini ada yang busuk-busuk baru untuk buruk. Khair. Kucing yang minta perlindungan, sedang hamil tua, dibuang. Kucing hamil tua, numpang cuma melahirkan saja, berapa hari lagi dilakukan eksekusi pembuangan keluar daerah. Tapi itu nggak dosa, karena kita nggak tekan kontrak dan dia. Jadi kata Nabi SAW, kalau diampuni dosa kalian terhadap hewan ternak, maka banyaklah dosa kalian yang bisa diampuni. Karena kesalahan terbesar itu yang sering itu adalah kepada hewan. Nah, kesalahan terbesar pada hewan. Lau qadakana, jikalau Allah sudah menetapkan, pasti akan terjadi. Lau qada, jikalau Allah telah menetapkan, karena niscaya akan terjadi. Ini kepada ilmu yakin lagi. Ini ilmu itminan, menenteramkan jiwa. Enggak perlu kecewa dengan apa yang terjadi, karena sudah Allah tetapkan. Karena semua yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Enggak perlu kecewa kalau tidak terjadi. Kan malam yasha lam yakun. Itu sarahan hadisnya. Qadakan, masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Lau qila li ahlin nar, jikalau dikatakan kepada penduduk neraka, jikalau dikatakan kepada penduduk neraka, innakum makithuna finnar,
sesungguhnya kalian itu akan tinggal di dalam neraka adada kulli hasatin fid dunya, sejumlah setiap kerikil di dunia, sejumlah hitungan kerikil di dunia. La farihu biha, sungguh mereka akan senang dengan hal tersebut. Walau qila li ahlil jannati, jikalau dikatakan kepada penduduk sorga, innakum makisuna adada kulli hasa, sesungguhnya kalian itu sungguh akan tinggal sejumlah hitungan setiap kerikil. Lahazinu, sungguh mereka sedih. Maka kenikmatan bukan hanya nikmatnya sorga, tapi kenikmatan di bawah ridho Allah itu adalah kenikmatan abadi, kenikmatan selama-lamanya. Walakin ja'ala lahum, akan tetapi menjadikan ya Allah bagi mereka akan abad, abadiyah. Nah, selama-lamanya. Nah, selama-lamanya. Yang di neraka selama-lamanya di neraka, yang di surga selama-lamanya di surga. Akan terasa ringan azab neraka kalau ada jangka waktunya, walaupun itu sebanyak pasir di dunia. Pasti akan berakhir, ada harapannya. Tapi nggak akan ada harapan bagi ahli neraka, sehingga dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan surga akan hilang, akan terasa terganggu atau kurang kalau ada jangka waktunya. Hal ini mungkin dirasakan oleh sebahagian PNS kalau 2 tahun lagi pensiun. Itu malah gelisah hidupnya, bukan senang. Gelisah hidupnya. Kan ada orang senang pensiun karena nggak kerja lagi. Ada sebagian gelisah deh. 2 tahun lagi pensiun, cicilan rumah tinggal 3 tahun lagi. Mana caranya? Nah, jadi tidak terasa nikmat sebuah kenikmatan kalau itu ada jangka waktunya. Tapi sekarang dunia tidak terlalu nikmat-nikmat sekali. Jangka waktunya nggak lama-lama amat, tapi orang senang aja milihnya, melupakan akhirat yang selama-lamanya. Ada contoh bagus daripada penceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, Rehan Shah, contoh, antum milih mana? Makan ubi tapi beneran, atau makan roti dalam mimpi? Hah? Makan roti dalam mimpi atau makan ubi sungguhan? Mungkin nggak terlalu jauh bedanya ya. Makan maco, sambal maco beneran, dendeng daging dalam mimpi. Maco jelas di depan mata. Yang jelas. Nah, sekarang kehidupan akhirat bukan hanya jelas, bukan hanya pasti, yang paling nikmat dari semuanya. Kenapa dikatakan paling nikmat? Karena kalau sekiranya orang yang paling menderita itu sempat dimasukkan ke surga sebentar saja, ditanya sama dia, dia jawab tidak akan pernah merasa menderita. Bisa menghilangkan penderitaan. Dan itu selama-lamanya. Dan orang meninggalkannya, lalu memilih 3 menit, lalu memilih kehidupan yang sebentar,
kemudian nikmatnya cuma sampai di tenggorokan. Kalau kelebihan itu sakit perut, ujung-ujungnya nganti di WC juga. Belum lagi selesai pengajian dah ke WC. Tetap aja dipilih yang itu. Kenapa dibiarkan yang paling sempurna, yang paling nikmat, yang selama-lamanya? Kenapa dibiarkan? Kenapa? Kata orang Minang dek bonga wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah agama dibawa oleh manusia, dia sangat zalim dan sangat bodoh sekali. Itu dasar usul, asal usul manusia. Sangat zalim dan sangat bodoh sekali. Tapi dengan pemberitaan dari Nabi, bimbingan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru orang bisa menyikapi kehidupan. Lau kana al-imanu inda suraya. Jikalau adalah iman itu di dekat bintang kejora. Kalau adalah iman itu di bintang kejora, latana walahu rijalun min Faris. Sungguh akan mengambil akannya, akan meraih akannya oleh orang-orang dari Persia. Ini Nabi sampaikan ketika Nabi memuji Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sayyidina Salman Al-Farisi menghabiskan usianya mencari agama. Menghabiskan usia mencari agama. Pertama beliau menganut agama Nasrani. Kemudian beliau menjual dirinya, berjalan ke Madinah menjual dirinya menjadi budak, dari tangan ke tangan sampai di kota Madinah. Karena dia dapat informasi di sana ada Nabi akhir zaman. Sampai dia menjadi budak sahaya di Madinah. 150 tahun usianya sebelum Islam, 150 tahun setelah Islam. Sayyidina Salman Al-Farisi. Begitu dia mencari agama. Maka dikatakan oleh Nabi, kalau iman itu di bintang itu sekalipun, itu orang-orang Persia akan carikan sampai ke situ. Pujian Nabi kepada orang-orang Persia. Persia di mana sekarang? Di Iran. Bukan Nabi yang muji Syiah ya. Lau kana al-haya'u rajulan, jikalau adalah malu itu berbentuk orang, jikalau adalah malu itu sosok orang, lakana rajulan solihan, sungguh ada ia laki-laki yang soleh. Sungguh ada ia malu itu laki-laki taat. Itu kalau malu bentuk atau sosok. Laukana sabru rajulan, jikalau sabar itu, jikalau adalah sabar itu adalah sosok, lakana rajulan kariman, sungguh ada ia laki-laki yang pemurah. Laukana al-ujbu rajulan, jikalau adalah mengagumi diri sendiri itu ada sosok, ujub itu sosok orang, kana rajulas su, ada ia laki-laki yang jelek. Jadi berbagai macam cara Nabi
bagaimana umat itu memilih sifat yang baik dan meninggalkan sifat yang jelek. Berbagai macam cara disampaikan kepada umat supaya bisa memahaminya. Kalaulah malu itu seperti orang dia seorang sosok orang yang taat dan soleh, kan mau dia orang yang soleh. Nah, kalau mau miliki sifat malu. Nah, kalau sabar itu adalah orang, dia adalah laki-laki yang pemurah. Nah, kita senang dengan laki-laki yang pemurah, maka milikilah sifat sabar. Itu mafhum. Mafhum kedua, untuk melihat seseorang itu soleh atau tidak, dia punya sifat malu atau enggak. Kalau melihat orang itu punya sifat sabar atau enggak, dia punya sifat pemurah atau tidak. Kalau dia punya sifat pemurah, berarti dia sabar. Kalau dia soleh, berarti dia pemalu. Maka tidak ada kesolehan terlihat sama orang enggak pemalu. Tidak ada kesabaran sama orang yang tidak pemurah. Karena pemurah yang dia sabar, diajarin enggak mengerti, diulang lagi enggak mengerti juga, diulang lagi enggak ngerti juga, ngerti sudahlah, bodoh sekalian. Nah, enggak pemurah dia nyampaikan, berarti kan enggak sabar. Tapi kalau sabar, diulang lagi, enggak ngerti cara ini, cara itu, jangan mengantuk pagi-pagi. Nah, itu yang bunyi-bunyi di hutan tuh nggak ada tidur pagi-pagi. Yang keliaran tuh ayam-ayam tuh nggak juga tidur dari tadi subuh. Antum pergi ke belakang sana nanti nggak akan ketemu tuh ikan tidur. Nggak ada yang tidur pagi. Antum pergi keluar sana itu sibuk di jalanan orang mondar-mandir. Ada yang mandi, ada yang pakai baju seragam, ada yang ke sekolah, baju SMP, ke kantor. Ada yang dah sibuk nyapu jalan, ada yang sibuk ngatur jalan raya. Nggak ada yang tidur. Supir angkot dah ngetem, nunggu anak sekolah. Antum sedang ngaji hadis gini. Apa itu nasib hidup itu? Nggak jelas tujuan hidupnya orang mengantuk. Suruh rekam sama kawan, kondisi ngantuk itu, lihat sendiri. Antum aja malu lihatnya, jangan orang lain pengen lihat, antum sendiri malu lihat. Buat rekaman. Keluar air ludahnya, air liurnya. Nah, laukana usru, ini hadisnya sudah terulang kembali. Laukana usru fi juhrin, jikalau adalah sulit itu dalam lubang. Hadis tadi malam. Jikalau adalah kesulitan di dalam lubang, la dakhala alaihi yusru, sungguh masuk di atasnya oleh kemudahan. Sungguh masuk di atasnya oleh kemudahan, hatta yukhrijahu, sehingga mengeluarkan ia kemudahan akannya kesulitan. Nah, dilawan kesulitan itu, berteman dengan kesulitan, dinikmati sebuah kesulitan, pasti ada kemudahan di dalamnya. Yang pernah, yang ada di kampungnya sawah, ikut ke sawah dengan orang tua, coba mainkan cangkul, nyangkul di sawah, pasti antum katakan capek, pasti antum katakan susah, panas. Tanya sama orang-orang tua. Nah, kalau nggak ke sawah pagi itu capek-capek badannya.
Antum ke sawah capek, yang biasa ke sawah capek-capek badannya kalau nggak ke sawah. Berarti dia sudah mendapatkan kenikmatan di sana. Nanti pergi ke jembatan dekat sono tuh ada pompa pembuangan sampah, masuk ke situ, pilih botol aqua. Antum akan menderita memilihnya karena bau busuknya. Coba lihat yang tiap hari memilihnya, nggak ada menderita, dia menikmati. Nah, dia sudah mendapatkan yusra dalam usri tersebut. Inna ma'al usri yusra. Antum lihat pemain sirkus bersepeda di atas tali, bisa ngobrol, berinteraksi sama hewan. Antum coba sekali dua kali, capek, yang dia itu senang dia sudah mendapatkan yusri bersama usri. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kapan kemudahan itu ada? Setelah dilewati dalam waktu yang lama. Maka nggak ada bahasa sulit kalau diserahkan sama ahlinya. Itu bagaimana orang masang kabel listrik itu, jaringan tegangan tinggi itu, yang bentuk tower itu tiangnya, berjalan dia di atas sana. Modal cuma seutai tali, kalau jatuh mati sampai di bawah. Berjalan lebat disambar peti. Tapi nggak ada dia sedih masangnya, gembira dapat proyek itu. Kenapa? Dia sudah melewati tantangannya, sudah pernah berjatuh sekian kali, sudah pernah kesetrum sekian kali. Maka dengan listrik itu biasa-biasa saja dia. Nah, inna ma'al usri yusra. Law kana al-ilmu mu'allaqan bis-suraya, jikalau adalah ilmu itu digantungkan di bintang kejora, jikalau adalah ilmu itu digantungkan di bintang kejora, la tanawalahu, sungguh meraih akannya ilmu oleh kaum dari keturunan Persia, dari keturunan orang Persia, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Lau kana al-fakhsu khalqan, jikalau adalah kata-kata kotor itu makhluk, sosok, lakana sarra khalqillah, sungguh ada ia itu yang paling jelek, yang paling jelek makhluk ciptaan Allah. Lau kana al-Qur'anu fi ihabin, jikalau adalah Quran itu di kulit, ma'akalat hunnar, niscaya tidak memakan akannya Quran oleh api. Hadis ini diriwayatkan dalam Fadilah Ammah bab Quran. Anak karkun pasti dah tamat kalau betul jadi karkun nih, kalau ada taklim rumahnya. Tapi kalau nggak ada taklim rumahnya nggak tamat. Apa sarahan yang ditulis di sana oleh pengarang? Kulit di sana ada dua mafhum. Kulit pertama adalah kulit hewan. Nah, kalau ditulis di sana di Quran, kulit hewan itu tidak akan makan api. Dan ini sudah terbukti di saat-saat sekarang. Terjadi kebakaran masjid dan musola, Quran selamat. Terjadi banjir bandang, Quran selamat. Enggak kebakar, enggak basah. Dokumen yang lain hancur habis. Pondok pesantren terbakar, kitab-kitab terbakar, Quran enggak kebakar. Nah, kalau kulit yang dimasukkan adalah kulit manusia, maka penghafal Al-Quran tidak dimakan api, walaupun dia masuk neraka. Nah, lau kana al-Qur'anu fi ihabin,
Jikalau Quran itu ada di kulit, ma akalat hunnar, niscaya tidak memakan akannya oleh api. Lau kana al-mu'min fi juhri dabbin, jikalau adalah orang beriman itu dalam lubang biawak. Lau kana al-mu'minu fi juhri dabbin, jikalau adalah orang beriman di dalam lubang biawak, la qayyadallahu lahu, sungguh qayyada, memberikan kekuasaan oleh Allah atau menyampaikan kepadanya oleh Allah, may yu'dhihi, orang yang akan menyakitinya, orang yang akan menyakitinya. Itu yang mengantuk. Itu konsekuensi daripada orang mukmin. Orang mukmin ini enggak akan betah hidupnya di dunia. Orang mukmin tidak akan pernah terlepas daripada gangguan orang di dunia. Maka enggak usah pikirkan apa kata orang. Kembali kepada apa kata Nabi. Kalau mikirkan kata orang, enggak bisa. Enggak akan pernah bisa. Allah akan buat orang-orang yang akan menyakiti orang beriman dengan kata-katanya, dengan sikapnya, dengan tulisannya, dengan caci makiannya, walaupun orang beriman itu ada di dalam lubang biawak sekalipun. Data sembunyi lubang biawak, enggak ganggu orang, cuman dia aja sendiri di sana. Allah akan antarkan ke sana orang menyakitinya. Hei biawak. Nah, paling bilang biawak. Oh, saya kira kamu biawak. Ada dalam lubang biawak. Apa yang Nabi ingin sampaikan di sini? Kalau dipilih oleh Allah sebagai orang mukmin, jangan berharap tidak diganggu orang. Dikatakanlah pondok pesantren sarang teroris. Itu kan kalimat-kalimat daripada orang-orang yang Allah tunjuk dia, Allah pilih dia untuk menyakiti orang beriman. Mungkin dia enggak beriman. Ada lagi kalimat dia, ini Indonesia ini enggak maju-maju nih karena mayoritasnya Islam. Ada yang ngomong begitu. Mana kira-kira mau diapain? Dikira Islam itu menghalang kemajuan Indonesia. Itu kan kalimat-kalimat menyakitkan. Bahkan dari Muslim itu sendiri, bahkan dari orang yang ditokohkan dalam Islam itu sendiri, tuh lihat yang pakai sorban, nggak masuk oksigen dalam kepalanya, sehingga berpikirnya nggak sehat. Itu ngomongnya. Dan tidak dengar. Yang sering dengar, yang panjang jenggotnya, semakin panjang jenggotnya, semakin kurang akalnya. Siapa yang ngomong itu? Orang yang akunya Islam. Bahkan orang mengaku dia berakal. Bahkan namanya orang berakal. Dan jelas nama dikasih oleh orang tuanya supaya dia cerdas, akil. Tetap aja ngomongnya begitu. Maka enggak usah dipikirin kata Nabi. Yang namanya kalian orang beriman walaupun dalam lubang biawak pun tetap Allah akan bangkit, Allah kirim orang yang akan menyakitinya.
Ketika saya tegur antum baik-baik, jangan dianggap remeh. Jangan ngantuk diulang-ulang. Saya negur santai bukan berarti harus antum sikapi dan santai. Antum ada jaga dalam majlis, adab dalam majlis. Dalam majlis hanya antum dan kitab, nggak ada dengan yang lain. Antum lihat kitab ketika saya menerjemahkan, antum lihat ke depan ketika saya sarahkan. Nggak ada interaksi dengan kawan di samping. Tidak ada interaksi dengan alam tidur. Lau kanal mu'min ala qasabatin. Hadis pelengkap dari hadis di atas. Jikalau adalah orang beriman di atas bambu di dalam laut. Jikalau adalah orang beriman itu di atas bambu dalam laut. Dia tinggal itu di menara apa nama di laut itu? Mercusuar, menara untuk melihat. Ini yang jangan yang itu masih di pinggir, ini yang di tengah laut. Ada sebuah menara, dia sendiri tinggal di situ. La qayyadallahu lahu may yu'dhih. Sungguh akan mendatangkan oleh Allah baginya orang yang akan mengganggunya. Nah, orang beriman itu memang enak untuk diganggu. Hobi orang gangguin. Coba ada orang mempermainkan harimau, bukan sirkus ya. Orang akan jaga jarak. Coba kucing, terananya kucing. Karena orang beriman itu mudah minta maaf, selesai. Maaf ya, saya sudah mohon maaf, saya menyesal kali karena sudah membuat kericuhan di dalam agama Islam. Sudah tenang tuh orang beriman. Selesai dia minta maaf. Maka banyak orang-orang buat masalah dengan orang Islam karena orang Islam itu bisa selesaikan dengan minta maaf. Bukan itu sebetulnya. Itu logika berpikirnya. Nah, tapi hakikatnya memang Allah buat orang beriman di dunia ini tidak betah. Supaya orang beriman tidak betah dengan kehidupan duniawi. Sehingga dia diganggu di mana-mana. Supaya hatinya selalu hidup untuk mencari kehidupan akhirat. Supaya dia tidak lengah dan lalai dengan hakikat kehidupan dunia. Dibuat oleh Allah gangguan demi gangguan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang itu guna diciptakan. Jangan antum kira lepas pada satu ujian akan selesai. Enggak, kecuali ujian sekolah. Enggak mau nyambung lagi kelas 6 SD ya selesai. Tapi kalau ujian kehidupan bagi orang beriman enggak ada selesainya. Enggak ada selesainya. Dan ujian kehidupan bagi orang beriman itu adalah untuk ujian akhir nasional. Nah, yaitu ketika sakaratul maut. Dia berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dibuatlah dia hidup sepanjang dunia ini penuh dengan ujian. Supaya dia setiap waktu kembali kepada Allah. Diuji lagi, ingat lagi Allah. Diuji lagi, ingat Allah. Dari waktu ke waktu ujian mengingatkan dia kepada Allah. Pas UAS, ujian akhir nasional. Nah, baru dia mengucapkan la ilaha illallah, lulus dia. Dapat sertifikat masuk surga tanpa hisab.
Jadi kalau hari ini ketemu dengan ujian kembali kepada makhluk, takut dia gagal di ujian UAN ini. Salah isi dia di sekarang, salah mengisi. Mudah-mudahan rajin belajar dan bisa lulus UAN ini. Tapi kalau salah setiap semester, dikasih sakit gigi, ngeluh sama dokter misalnya, bukan mengeluh ya. Ya mengeluh, berobat nggak ada masalah, masa mengeluh nih. Dikasih kehidupan ini dia tinggalkan sholat. Dikasih ujian ini dia nggak puasa. Dikasih ujian kenikmatan dia belikan perkara-perkara mungkar. Dikasih ujian menyusahkan dia tinggalkan agama. Dikasih ujian kenikmatan dia langgar aturan agama. Pas mati ujian akhir dia ikut Yahudi atau Nasrani. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang ada, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tinggal di tengah laut sendirian akan ada ujian bagi orang beriman, Allah kirimkan ke sana orang yang mengganggunya. Allah, alhamdulillah, cukup insyaallah.